Man ghada ilal masjid, barang siapa yang bersegera pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, hanya untuk tujuan belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau ia akan mengajarkan kembali kebaikan tersebut, kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuhu, maka kata Rasulullah SAW, ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Ya, maksimalkan dia sifat daripada sifat sofir, ya, sirata. Kemudian kalau kita nggak memaksimalkan huruf sodnya jamaah, pasti akan geser ke si, ya, 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 harusnya sirata tapi si, ya, harusnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi sirata sudah nggak maksimal sodnya, begitu. Ada dua kalimat juga yang biasanya sering, tolong huruf za jangan dipantulkan, begitu juga huruf sin jangan dipantulkan. Biasanya itu kadang kepantul jemaah, ya, iz, begitu, iz atau is, begitu. Dia kalau bukan huruf qalqalah, tolong jangan dipantul. Israila, berhenti, ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faman tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali ditakdirkan oleh Allah bermajelis di rumah Allah, di tempat yang mulia. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam riwayat Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh para ulama. Sebuah hadis yang berbunyi, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman ji'tu hijjatuhu. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang bersegera pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, ya, hanya untuk tujuan belajar kebaikan, au yu'allimahu,
atau ia akan mengajarkan kembali kebaikan tersebut, kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuhu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Ya. Jadi fadilah menuntut ilmu ini besar jamaah rahimakumullah. Ya, digaransi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah datang ke masjid kemudian datang ke masjid tersebut dalam rangka menuntut ilmu, kemudian ilmunya itu dipelajari bukan dalam rangka untuk sombong dan mendebat orang lain jamaah rahimakumullah, tapi untuk kebaikan yang diajarkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk yang lainnya gitu. Maka akhirnya kata Rasulullah SAW dapat pahala fadilah sebagaimana ia berhaji secara sempurna begitu. Karena ada fenomena jamaah rahimakumullah, ada orang yang menuntut ilmu hanya untuk memenangkan perdebatan yang ada di antara mereka. Bahkan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pada zaman dahulu ada beberapa para thalabatul ilm itu menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu kepada seorang alim itu hanya untuk memenangkan, mengunggulkan mazhabnya dibanding mazhab-mazhab yang lain jamaah rahimakumullah. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan itu ada. Itu jamaah rahimakumullah ya. Hanya untuk mengunggulkan mazhabnya supaya hujjah ataupun alasan yang dimiliki oleh dirinya itu ya menghasilkan kemenangan atau menghasilkan pembenaran bukan pada kebenaran jamaah rahimakumullah. Maka akhirnya itu dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau ia benar-benar ingin jamaah rahimakumullah benar-benar ingin mengajarkan kebaikan begitu. Maka nanti apabila di majelis lain ada majelis tahsin kemudian berbeda dengan apa yang kami sampaikan, jangan dijadikan perdebatan jamaah rahimakumullah ya. Kalau huruf kafnya tidak keluar hamesnya ya nggak masalah. Mungkin beliau mengambil mazhab yang kaf itu tidak harus hames ketika dia hidup. Mungkin ketika mati saja dia hames jamaah rahimakumullah. Begitu. Itu makanya ya tidak mengharuskan kita menjadi berdebat dan menghalalkan cara untuk memenangkan pendapat kita. Jamaah rahimakumullah ya, kita lanjutkan majelis kita. Sifat huruf halaman 53. Kemarin kita sudah selesai idgham mutajanisain. Jamaah rahimakumullah, mungkin kami perlu ulangi sedikit lagi ya jamaah. Mengapa ketika kita sudah begitu jauh belajar dari makhrijul huruf kemudian sekarang sampai kepada bab idgham, sekali lagi kamu mohon jamaah rahimakumullah tolong jangan dilupakan makhrijul huruf yang lain jamaah rahimakumullah ya. Tolong jangan dilupakan makhrijul huruf yang lain ya, dipraktekkan makhrijul huruf yang sudah kita sampaikan ya. Karena mau tidak mau memang semua ayat dan semua huruf yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut mengandung hukum, baik itu mengandung hukum tarqiq maupun mengandung hukum ya tafkhim. Ada yang gunnah, ada yang tidak gunnah, ada yang isti'la, ada yang tidak isti'la ya. Contoh ya, siratal ladzina an'amta ya, siratal ladzina an'amta ya. Maka contohnya sirata ya. Ya kan? Jadi maksimalkan dia sifat daripada sifat sofir ya, sirata ya. Ya, jalan ya, atau yang ditempuh ya Allah. Kemudian kalau kita nggak memaksimalkan huruf shadnya jamaah, pasti akan geser ke si ya. Ya, ya harusnya sirata tapi si ya. Ya, sirata harusnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi sirata sudah nggak maksimal shadnya begitu ya. Siapapun termasuk saya pribadi, kalaupun di Al-Fatihah misalkan jamaah rahimakumullah, maka akan awalnya jalan yang ditempuh siratal ladzina an'amta alaihim, jadi penyakit kanker ya. Ini jauh jamaah rahimakumullah, ini jalan yang ditempuh, ini penyakit kanker yang ditempuh jamaah rahimakumullah ya. Sip.
Ya, itu yang pertama, ya. Ada dua kalimat juga yang biasanya sering, ya, yang biasanya sering jamaah kalau membaca itu, saya kan selalu bilang jamaah rahimakumullah, tolong huruf za jangan dipantulkan. Begitu juga huruf sin jangan dipantulkan. Begitu. Biasanya itu kadang kepantul jamaah, ya, iz begitu, iz atau is begitu. Dia kalau bukan huruf qalqalah, tolong jangan dipantul. Israila, berhenti, ya. Seperti itu. Iz, begitu juga. Jangan dipantulkan karena huruf sin kemudian huruf za itu juga bukan huruf qalqalah. Yang sering mantul ini. Huruf za, kemudian huruf za, kemudian huruf ya, dal, ya. Kemudian huruf ra, ya. Ya. Ini za, ini za. Jadi ini iz, berhenti, bukan iz, ya, iz. Ini il, ya, bukan iz. Yang ini il, itu langsung dikunci, il. Nah, itu cara nguncinya seperti itu. Bukan ildo, ya, ya, rem, ya, kata rem, ya. Emang harus direm supaya dia nggak mantul. Kalau nggak direm dia ildo, begitu pasti. Tapi dia il, nah itu. Jadi saya, ya sebenarnya jamaah rahimakumullah, posisi mulut saya ini ya saya gunakan supaya bisa ngerem maksudnya. Tapi mudah-mudahan jamaah nggak harus perot-perot supaya ngerem, nggak apa-apa ya. Artinya saya coba il, nah itu berhenti dia. Ya, yang ini il, ya. Kalau dipanjangkan tuh bunyinya il, begitu. Beda kan? Il. Yang ini il. Ya, jadi il, ini il. Dan jangan mantul. Bukan idza, bukan idza, bukan idza. Makanya fi tadlil, bukan fi tadlil, tapi fi tadlil. Ya. Ya, ini jadi za. Kemudian yang biasa kemarin beberapa kali pertemuan itu jamaah baca ini dia, ya, yang tidak disadari. Isra, bukan isra, begitu. Israila, ya. Kalau ini, jadi ini Israil. Israil ini adalah anak cucunya Nabi Yakub, ya, Bani Israil, ya. Kalau Israil nama malaikat, ya, itu jamaah rahimakumullah, ya. Itu makanya perlu ini, jangan sampai huruf-huruf yang sering terpantul ini, hati-hati ya jamaah, ya, hati-hati supaya nggak terpantul. Jadi Israil sama Izrail itu bukan iza, juga bukan ise, begitu. Juga bukan idho, bukan idho, ya, bukan idhe, itu ditahan. Jadi mulut kita nanti akan menahan. Kita ingatkan kembali jamaah supaya nanti nggak terlalu lama. Soalnya beberapa kali kita suruh membaca itu makhrij hurufnya banyak yang dilupakan, begitu. Ini pertama is sama iz. Yang sering ini juga ada yang sering tertukar antara sin sama huruf zai. Itu yang sering tertukar. Ini za, ya, za. Zalika, ya. Zalika, za itu menunjuk, itu. Zalika, ya. Tapi kalau dalika, ya, ya, atau dalaka atau dalika pakai huruf da, itu artinya memijat, begitu. Menunjuk sama memijat, itu jauh ya jamaah, ya. Maksimalkan nanti makhrijul hurufnya. Ada huruf da, kemudian ada huruf za. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah apa, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, itulah. Kalau dalika itu itu jamaah rahimakumullah, mijat-mijat maksudnya. Kemudian yang sering ada lagi, ada kalimat salsalah, ya.
salsala, ya. Jangan diubah ke salsal ya jamaah ya, salsala, ya. Ini artinya silsilah, ya, silsilah. Salsala yusalsilu, kalau sudah belajar sudah belajar tasrif, salsalatan wa silsalan musalsalan fahuwa musalsilun wa dzaka musalsalun, salsilatu salsil, musalsalun musalsalun. Kalau salsal, kalau bahasa Arab justru tertib. Salsal itu silsilah kan tertib ke atas, begitu. Tapi kalau sampai ke bahasa Madura, salsal, ya salbut. Kebalikannya aja ma'arahimakumullah. Salsala itu artinya mensilsilahkan, silsilah. Silsilah itu bahasa Arab, ya, tak sambung, salbut itu salsala. Ada ada kalimat yang sama, zalzala. Nah, ya, zalzala. Baru ini gempa. Ya, zalzala ada salsala, dan juga dia bukan is, juga bukan iz, ya. Ini bukan, ini dzalika, ini da, ya. Kalau yang huruf yang di sini yang ada titiknya dikeluarkan lidahnya, za. Tapi kalau yang tidak ada titiknya, di belakang gigi atas seri, di belakang seri atas, ya, da. Jadi ujung lidah itu bukan di langit-langit, bukan da, tapi da, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Jadi ya, sirata, jalan, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian sirata, ya, atau berbeda ya, penyakit dan lain sebagainya. Ini hati-hati ya jamaah. Kan kalau huruf qalqalah kan ba, ju, di, to, ko, ya. Ini kalau kata pembimbing tahsin milenial, baju di toko, ya, 2000-an. Tapi kalau maksudnya 2000-an, tahun 2000-an. Tapi kalau ke guru-guru yang terdahulu, qad bujadin, ya, qad bujadin, ya, itu. Kalau orang dulu, ya, orang dulu itu bilangnya, para ulama-ulama dahulu ya bilangnya 1 alif, 2 alif, 3 alif. Kalau sekarang 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat. Lebih modern lagi, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, begitu. Ya, jadi diperbarui terus istilahnya. Mudah-mudahan tidak menghilangkan keberkahannya orang-orang dahulu yang sudah mengajari sejak awal. Itu. Iya. Di ayun, bahkan ada yang di ayun 1 kali ayunan, ya, matobi'i, bisa gitu, dzalikal, itu matobi'i namanya katanya, 2 ayunan, begitu. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Termasuk juga dalam bahasa Arab itu ada istilah tasrif, ya. Kalau dulu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'un la taf'ul, maf'alun mif'alun, diubah oleh orang-orang zaman sekarang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, ketika kecung, ya, wa dzaka maf'ulun, digituin jamaah rahimakumullah, ya. Kalau dulu itu, ya, sudah dikasih rambu-rambu oleh para ulama seperti itu. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Jadi ini za, ini za, ini do, ini ra, ya, ini sa. Itu yang biasanya nanti akan tidak sengaja is, begitu biasanya iz. Itu ya jamaah, untuk mengulangi kembali, mereview kembali, supaya nanti, ya, ketika membaca Al-Quran, ketika kita suruh baca, tidak diulangi kembali, ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita sampai ke idgham mutaqaribain, ya. Kita ulangi lagi, idgham mutaqaribain adalah pertemuan 2 huruf yang berdekatan makhrajnya, ya, atau sifatnya, atau kedua-duanya, ya. Jadi pertama bertemunya huruf o dengan huruf ga, sama-sama di tempatnya sama-sama di pangkal lidah. Cuma kalau bahasa mudahnya, bahasa Sumenepnya atau bahasa Maduranya, huruf o itu lebih ngelat jamaah. Kalau ibarat luka itu ngelat katanya, delem lokana.
qa, ya. Sementara huruf ka itu sama makhrajnya, tapi dia memiliki sifat hamz, ya. Sedangkan huruf qa memiliki sifat isti'la, ya. Maka menghasilkan ek. Kemudian kalau qa-nya menghasilkan eqa, ya. Ek kemudian eqa, ya. Itu. Maka nanti ketika membaca qul huwallah, bukan qul huwallah. Nanti kalau qul, kalau pakai qaf, qul, katakanlah, bersaksilah, ya. Kalau qul biasa nanti gesernya ke kaf, makanlah, gitu. Makanlah Allah yang Maha Esa. Itu kan fatal, jamaah rahimakumullah, ya. Sangat-sangat fatal. Qul sama kul, ya. Maka dia harus dalam. Qaqiqu baqa, ya. Kakiku bak, ya. Jadi mau bersaksi apa mau makan, ya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Baik. Idgham mutaqaribain, jadi ketika huruf lam kemudian di depannya ada huruf ra, maka huruf lamnya dihilangkan, langsung dimasukkan ke huruf ra. Jadi bacanya bukan lagi bal rafa'ahullah, tapi barra, ya. Bar rafa'ahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima, ya. Wa qur, bukan lagi wa qul rabbi yang kedua, wa qur rabbi zidni ilma, ya. Il, ya. Itu il, bukan i tapi ilma, ya. Alam, sebaliknya alam bukan alam, ya. Kalau alam artinya apakah kalian belum, begitu alam. Tapi kalau alam jauh lagi, beda artinya bendera, alam, ya. Tapi kalau alam itu apakah kalian belum, titik-titik, begitu. Alam itu kha-nya, alam nakhluqkum, bukan lagi nakhluqakum, ya. Tapi dia posisinya alam nakhluqkum, ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, ya. Mahin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin, ya. Jadi munzi itu kha juga bukan ho, tapi kha, kha, khi, khu, bakh, ya. Bakh, ya. Hasilnya bukan bakh tapi bakh, itu. Kenapa kok mulut itu harus bakh begitu? Supaya nanti ketika dia mati menghasilkan istilahnya bakh, diangkat, ya. Bakh, gitu. Bukan bakh tapi bakh, ya. Baik jamaah rahimakumullah, saya kira saya cukup dari tadi berbicara, ya. Sekarang gantian jamaah yang mencoba, ya. Mencoba satu-satu. Di mana mic-nya? Oh, silakan, ya. Mic-nya mati? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allah azizan hakima. Wa kana Allahu, bukan ha, ya. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya, jazakumullah khairan, ya. Wa kana itu kalau dalam kitab nahwu, dalam pelajaran nahwu, ya, kana itu namanya fi'lun nasikh, ya. Fi'lun nasikh itu kana apabila setelahnya ada isim atau ada nama, sebuah nama, maka setelah kana pasti harokatnya dhammah, ya. Wa kana Allahu, ya. Tapi sebaliknya kalau inna setelahnya pasti fathah akhirnya. Innallaha, tidak ada innallahu, ya. Innallaha wa kana Allahu, itu. Jazakumullah khairan. Al-fadlu lil, ya.
Jadi kana di dalam ilmu nahwu namanya fi'lun nasikh, ya. Kana itu namanya fi'lun nasikh. Setiap ada sebuah nama apa saja itu, nama sifat, nama benda hidup, nama benda tidak hidup, nama benda berjalan dan tidak berjalan, pokoknya selain kata kerja, maka pasti setelah kana itu wa kanallahu. Enggak mungkin wa kanallaha kalau dia jumlahnya satu, begitu. Wa kanal muslimu, enggak mungkin wa kanal muslimah. Sebaliknya ada namanya inna. Inna di dalam ilmu nahwu itu namanya fi'lun nasikh. Fi'lun nasikh itu setelah inna pasti ada, pasti isim ataupun nama setelah inna dia berharokat fathah. Innallaha, innal muslima, enggak mungkin innal muslimu. Kalau isim setelahnya itu jumlahnya satu, bukan jumlahnya dua atau jumlahnya tiga. Karena di dalam bahasa Arab itu isim ataupun sebuah benda ataupun apapun selain kata kerja, kalau satu namanya mufrad, kalau dua namanya musanna, kalau tiga namanya jamak. Mufrad itu contohnya jumlahnya satu, satu orang muslim, muslimun. Dua orang muslim, muslimani. Tiga orang muslim atau lebih, muslimuna. Ya. Ya. Innallaha, inna Allah itu. Ya, jadi kana kalau dalam ilmu nahwu itu namanya takdir. Jadi sebenarnya dalam ilmu balaghah, ilmu mantik itu namanya ijaz hadzf. Apa itu ijaz hadzf? Ada kata yang sebenarnya tidak dicantumkan tapi ada. Innallaha kana huwa azizan. Iya, begitu. Ada kata huwa yang tersembunyi, yang itu maknanya hanya dimiliki oleh para mufassir yang paham. Innallaha kana huwa. Bukan. Wa kana Allah, ya kan? Wa kana Allahu, ya kan? Wa kana Allahu azizan. Begitu. Jadi ini sebenarnya pelajarannya Mas Heri dan teman-teman ini di apa? Di mana di pelajaran hari Ahad Tirta juga, kalau ada jamaah yang ikut nanti kita buka kelasnya selama bulan Ramadan, ya begitu. Kalau mau ikut kelasnya nanti silakan menghubungi Jimstain, ya. Ya, jadi mohon maaf saya agak geser sedikit, ya. Jadi ada namanya kana, saya tulis besar, kana. Kana ini ada teman-temannya sebenarnya, tapi kana ini yang sering muncul di Al-Quran. Kana wa ka'anna, macam-macam, wala'alla dan lain sebagainya. Itu, asbaha dhalla bata. Tapi kana, setiap ada kana di dalam bahasa Arab, kemudian setelahnya, isim setelahnya, isim itu semua nama yang ada di dunia ini, ya. Bisa isim sifat, bisa isim apa saja kecuali kata kerja yang jumlahnya satu, pasti di depan itu wa kanallahu. Wa kanallahu pasti harokatnya ini, nggak mungkin wa kanallahi, wa kanallaha, begitu, pasti harokatnya wa kanallahu. La, isim setelah ini, ya, isim setelah ini kata berikutnya wa kanallahu pasti dia berharokat fathah atau fathatain. Wa kanallahu azizan, ya. Ya. Wa kanallahu azizan. Enggak mungkin wa kanallahu azizun. Nah, itu kana, ya. Sebaliknya ada inna, ya. Kalau ini namanya fi'lun nasikh, fi'il. Kalau ini namanya inna, ism, ya, atau harfun nasikh, ya. Ya. Pasti ada kalimat innallaha gitu, ya. Innallaha pasti, ya. Innal insana. Jadi dia kalau ada isim setelah inna itu pasti harokat akhirnya innal insana, ya. Ya. Seandainya innal insana atau innallaha, setelah ini kebalikannya, setelah apa? Setelah isim setelahnya pasti dia berharokat
dhammah, begitu. Kalau ini kan dhammah duluan, kemudian baru fathah. Kalau ini fathah duluan baru dhammah. Itu. Contohnya gimana? Innallaha azizun hakim. Enggak mungkin azizan. Innallaha azizan, ya, hakima, ya. Ya, kalau innallaha begini, ya. Innallaha, ini kan ha, ini kan innallaha, berhenti di sini. Di sini ada kana, ya. Baru kan innallaha kana azizan kan, azizan, oke? Ya. Jadi sebenarnya di sini itu ada namanya ijaz hadzf. Ya, ijaz hadzf itu apa? Ada kalimat yang tidak tertampil di dalam Al-Qur'an tapi dia sebenarnya ada. Namanya ijaz hadzf. Ini bisa dipelajari di ilmu mantik sama di ilmu balaghah, ya. Di situ ada di sini innallaha kana huwa. Ya, seperti itu. Huwa. Innallaha kana huwa. Loh, tapi kenapa kok huwa di sini? Ya. Huwa di sini itu kok fathah, kok enggak dhammah? Itu di ilmu nahwu dikatakan meskipun dia harokatnya fathah, ya, harokatnya fathah, tapi kata para ilmu nahwu dia tetap dianggap dhammah. Namanya nanti fi mahalli raf'in, begitu biasanya kalau dalam ilmu nahwu. Itu nanti panjang, jangan Allah. Kalau mau bergabung silahkan, ya. Nanti kita adakan, ya, kalau mau bergabung, ya. Misalkan direstui oleh, ya, ketua takmir, ya. Seperti itu. Ini biasanya kita belajar bersama Mas Seri dan teman-teman hari Ahad, begitu. Seperti itu. Hari Ahad itu ininya setiap kali habis pengajian subuh, ya. Innallaha kana huwa, ya. Termasuk ada ayat kalau tidak salah was'alil qaryatallati, ya, was'alil qaryah, begitu. Itu juga ada kata-kata yang sebenarnya ada tapi tidak tertampil, ya. Was'al ahlal qaryah. Jazakumullah khairan, tadi ternyata salah baca ada hikmahnya, ya. Akhirnya malah main kemana-mana kita, ya. Ilmunya main kemana-mana dan akhirnya bisa. Jazakumullah khairan, ya. Alhamdulillah. Berikutnya silakan, ya, Haji Daeng Said, ya. Silakan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Zidni, ya, bukan. Zidni ilma. Sekali lagi Pak Haji, sekali lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Masih kurang tertampil zanya, rizal, bukan risal, rizal, ya. Wa qur rabbi zidni. Wa qur rabbi zidni ilma. 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 Iya, iya. Alhamdulillah muncul zanya. Wa qur rabbi zidni ilma, ya. Ya. Sudah plong Pak Haji, ya. Silakan, jazakumullah khairan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nahluk. Jangan ditahan, alam nahluk. Masih ditahan, mohon maaf. Alam nahlukum. Alam nahlukum. Belum keluar. Alam nahlukum. Lukum. Nahlukum. Nahlukum. Ya. Nakhlukum. Alam nahlukum. Masih belum keluar, mohon maaf. Ya, sabar, ya. Alam nahlukum. Alam nahlukum. Lukum. Alam nahlukum. Bukan tapi seperti orang mengorok, begitu, ya. Alam nahlukum. Lukum. Alam nahlukum mimma imma. Mim, tahan dulu. Mimma immahin. Immahin. Mimma immahin. Mahin, ya, jazakumullah khairan, ya. Nggak apa-apa mencoba. Saya dulu ingat ketika belajar tahsin masih SD itu, disuruh bikin huruf do, itu saya sudah bisa. Teman saya orang Kangian, ya.
itu belum bisa, disuruh ulang do gitu, karena nggak bisa nangis jemaah ya, sampai nangis ya. Do itu dari saking ininya itu do begitu, nggak bisa. Akhirnya lama-lama dia nangis dari saking mungkin pegel karena tidak bisa itu, akhirnya melampiaskan. Masih ingat banget saya jemaah rahimakumullah ya. Tapi sabar insya Allah ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan dimudahkan. Ada tambahan 10 menit biasanya Pak Haji ya. Berikutnya siapa? Ya silakan Tirta. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan ya. Satu lagi ya, nanti kita geser ke ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Haki Azizan hakima. Ya, jazakumullah khairan ya. Geser dulu minta tolong Pak Ustaz Syafi'i ya. Ke belakang dulu ya. Juga subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.